saya Titania Elvani Cahyawulansari. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah promosi dan pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Nadia Ristia SPD MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Baik teman-teman, sebelum kita ke pembahasan, saya akan membacakan dulu apa soal dan arahan dari dosen pengampunya, yaitu buatlah sebuah video terkait menganalisis sebuah produk, barang atau jasa yang saudara pilih sendiri. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dan dijelaskan. Yang pertama ada produk atau jasa, yang kedua ada segmentasi pasar, yang ketiga target pasar, yang keempat posisi pasar, yang kelima analisis penetapan harga, yang keenam merek, yang ketujuh kemasan atau keindahan desain, yang kedelapan strategi pemasaran dan promosi, yang kesembilan pendistribusian, dan yang 10 kepuasan atau evaluasi. Nah, baik, langsung saja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan produk atau jasa untuk poin yang pertama. Nah, yang pertama di sini ada beberapa produk cemilan dan ini yang saya jual sendiri. Nah, sebelumnya dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Nah, dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat mengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan produk yang saya jual sendiri, yaitu produk cemilan enak dengan nama produk Ngemil Enak. Nah, di sini ada 4 macam varian yang akan saya perkenalkan. Nah, seperti gambar yang di atas, teman-teman semua bisa melihat. Di sini ada 4 macam varian, yaitu ada kerupuk seblak, ada pangsit, ada makaroni, dan basreng. Nah, di sini saya menjual dengan satu varian saja, yaitu pedas. Nah, next yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada segmentasi geografis. Nah, jenis segmentasi geografis ini mengelompokkan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Segmentasi satu ini tentu sangat penting mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda, tergantung pada lokasi, keadaan maupun cuaca. Nah, yang kedua ada segmentasi demografis. Nah, segmentasi pasar ini secara demografis adalah melakukan segmentasi terhadap target pasar dengan demografis mereka. Nah, demografis di sini mencakup hal-hal seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, edukasi, hingga ras serta agama. Nah, yang ketiga ada segmentasi psikologis. Nah, sementara segmentasi pasar psikografis yaitu jenis segmentasi yang lebih spesifik dan mendetail ketimbang segmentasi pasar demografis. Nah, perusahaan melakukan segmentasi ini berdasarkan psikografi manusia yang meliputi sifat, pendapatan, minat, hingga gaya hidup mereka. Nah, yang keempat ada segmentasi perilaku. Nah, terdengar serupa dengan segmentasi pasar psikografis. Perbedaannya di sini, dalam segmentasi pasar perilaku, perusahaan akan menganalisis aspek dari suatu pasar dari tingkah laku mereka ketika melakukan kegiatan dalam pasar. Nah, lalu perusahaan akan mengarahkan konsumen ke dalam segmentasi pasar mereka. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa macam segmentasi pasar yang dimana produk yang saya jual mencakup beberapa segmen tersebut, dimana segmentasi geografis ini cemilan dengan merek Ngemil Enak ini cocok untuk dinikmati di lokasi, keadaan maupun cuaca apapun. Nah, mungkin di waktu cuaca panas akan lebih nikmat disajikan bersama air es, dan di waktu cuaca dingin juga bisa dinikmati dengan bersama mie kuah atau bakso kuah, mungkin sangatlah nikmat. Nah, yang kedua segmentasi demografis sangatlah memungkinkan karena segmentasi ini mencakup seperti usia, jenis kelamin,
pendapatan, pekerjaan, edukasi, hingga ras serta agama. Jadi, siapapun dapat menikmati lezatnya cemilan ngemil enak ini karena tidak ada syarat untuk pembeliannya diwajibkan pria atau wanita saja dan cemilan ini sudah bersertifikat halal. Nah, yang ketiga, segmentasi psikologis. Menurut saya sendiri, untuk segmentasi ini tidak termasuk produk saya, di mana untuk peminat cemilan masih belum terlalu banyak. Ada beberapa orang yang mungkin makan berat atau makan nasi dan lauk pauk sudah cukup tanpa harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli cemilannya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada segmentasi perilaku, yaitu segmentasi kebiasaan. Menurut produk saya belum masuk ke segmentasi ini karena tidak semua menyukai cemilan yang terlalu pedas atau beberapa orang tidak bisa memakan makanan yang pedas, seperti itu. Nah, next yang kedua yaitu target pasar. Nah, sebelum memulai usaha, sangat penting bagi pebisnis untuk menganalisis secara jelas target pasar yang akan menjadi sasaran utamanya. Hal ini bertujuan sebagai fondasi dasar membangun sebuah bisnis. Nah, tentunya strategi pemasaran yang baik dapat dilakukan dengan menentukan target pemasarannya. Nah, target pemasaran merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Dengan kata lain, target pemasaran adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen dan biasanya mempunyai rentan usia, sifat, dan karakteristik yang hampir sama. Nah, umumnya target utama pasar jajanan dan cemilan adalah remaja usia 15-22 tahun dan ibu-ibu muda, tetapi tidak menutup kemungkinan kalangan muda, tua, bahkan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, di saat menjalani kesibukan atau jika sedang bersantai, wajib ditemani oleh cemilan ini, terutama bagi saya sebagai seorang pekerja. Oke, next selanjutnya yang keempat ada posisi pasar. Nah, penentuan posisi pasar dengan kata sederhana adalah strategi pemasaran yang berfokus pada penciptaan citra atau persepsi unik dari suatu merek, produk, atau layanan di benak pelanggan. Nah, sebuah bisnis dapat menciptakan citra yang unik itu dengan cara apapun. Nah, misalnya dengan pemasaran 4P, yaitu promotion, product, price, and place. Nah, itu maksudnya atau artinya yaitu promosi, produk, harga, dan tempat. Nah, merupakan faktor penting dalam penentuan posisi pasar. Nah, semakin bisnis kita berfokus pada 4P ini, maka semakin baik pula posisinya di pasar. Nah, sedangkan untuk saya sendiri, ide bisnis ini muncul dari banyaknya orang yang menjual cemilan-cemilan kekinian, terutama di kalangan muda yang sangat menyukai makanan pedas. Oke, next selanjutnya ada analisis penetapan harga. Nah, menentukan harga untuk produk kita ini ada beberapa cara. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu ada menentukan harga berdasarkan biaya atau cost based pricing. Nah, cara menentukan harga jual yang satu ini dilakukan berdasarkan biaya yang sudah kita keluarkan untuk suatu produk ditambah keuntungan yang kita inginkan. Nah, biaya ini termasuk bahan-bahan dan biaya operasional bisnis lainnya seperti listrik, gaji karyawan, transportasi, biaya promosi atau iklan, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada menentukan harga berdasarkan kompetisi atau competition based pricing. Nah, strategi ini dalam menentukan harga produk yaitu dengan melihat kompetisi harga di pasar. Dengan mengetahui harga dari para pesaing, kita setidaknya sudah memiliki patokan harga. Nah, bukan berarti kita harus memberikan harga yang sama seperti harga yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, jika produk kita lebih berkualitas, maka memiliki kemasan yang menarik dan berguna. Nah, misalkan menggunakan tote bags sebagai pengemas barang jualan kita atau website toko online kita mudah diakses dan memberi banyak kemudahan pada pelanggan, kita pantas menetapkan harga jual sendiri yang lebih tinggi dari harga pesaing itu, seperti itu. Nah, yang ketiga ada menentukan harga berdasarkan pelanggan atau customer based pricing. Nah, di sini atau dalam metode ini
cara menentukan harga jual produk yang ditentukan adalah berdasarkan pada persepsi pelanggan terhadap produk kita. Untuk melakukan metode ini, kita perlu melakukan survei pelanggan. Kita bisa melakukan wawancara atau memberi kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pelanggan berasumsi bahwa harga menggambarkan kualitas produk. Nah, yang kedua bisa dengan pertanyaan apakah pelanggan merasa uang yang dihabiskan sepadan dengan barang yang diterima. Maksudnya nilai uang yang uang yang dikeluarkan itu sepadan dengan barang yang mereka terima. Nah, kemudian ada juga apakah pelanggan lebih mementingkan prestis daripada dengan harga, seperti itu. Nah, survei ini bisa membantu kita menentukan harga produk yang ingin kita jual. Kekurangan dari metode ini sendiri, kita akan mengabaikan biaya produksi juga kompetisi harga jika terlalu fokus pada pelanggan. Nah, yang keempat ada harga margin. Nah, kita juga bisa menggunakan harga margin dalam menentukan harga jual produk. Nah, ini adalah harga jual produk yang ditentukan berdasarkan jumlah produksi dan perkiraan profit yang akan diambil. Nah, untuk saya sendiri membuka bisnis makanan ini dengan modal misalkan 100.000 dan ingin menjualnya seharga 5.000. Nah, maka rumus cara hitungnya yaitu margin sama dengan harga jual dikurangi biaya produksi dibagi dengan harga jual. Nah, dari analisis penetapan harga yang saya jabarkan tadi, analisis ini saya menerapkan hampir ke semua analisis ini ke usaha kecil saya. Nah, terkecuali analisis yang pertama dikarenakan usaha saya masih kecil, jadi tidak ada pengeluaran biaya listrik, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Oke, yang keenam yaitu ada merek. Nah, untuk saya pribadi menentukan merek usaha dengan memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Nah, yang pertama ada merek belum pernah digunakan. Nah, yang kedua ada merek gambarkan produk bisnis. Yang ketiga, merek harus mudah diucapkan. Yang keempat, cari nama yang unik, usahakan tak digunakan oleh saingan atau tidak menggunakan singkatan kata. Nah, yang keenam ada buat merek atau nama produk yang pendek agar mudah diingat dan mudah diucapkan oleh orang-orang, seperti itu. Nah, yang ketujuh ada pilih nama yang memiliki makna positif. Nah, akhirnya muncullah ide saya yaitu dengan memberi nama ngemil enak ini pada sebuah produk saya. Oke, next pembahasan yang ketujuh yaitu ada kemasan dan keindahan desain. Nah, yang pertama faktor pengamanan. Nah, di sini kemasan harus dapat melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang. Nah, maka dari itu saya memilih kemasan dengan tekstur sedikit tebal dan bagian tutup kemasan diberi karet perekat hingga tidak memudahkan jika cemilan ini tidak kita habiskan, jadi bisa ditutup kembali agar bisa dinikmati di lain waktu. Nah, seperti ini contohnya. Ini kemasannya sedikit tebal plastiknya dan di sini penutupnya ada karet penutup, bisa diklep tuh. Nah, kemudian yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, perhitungan biaya produk yang efektif termasuk pemilihan bahan sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Maka dari itu, saya memilih bahan yang sangat terjangkau yaitu dari plastik. Nah, selain praktis, kemasan ini juga terkesan tidak murahan bagi kemasan pasaran di berbagai jenis makanan seperti ini. Nah, yang ketiga yaitu faktor pendistribusian. Nah, kemasan harus mudah didistribusikan mulai dari pabrik ke distributor maupun pengecer sampai ke tangan konsumennya. Nah, untuk kemasan ini sangat saya dapatkan ya teman-teman, sangat mudah saya dapatkan. Saya membeli ini di salah satu marketplace online yang terpercaya dan saya tidak pernah merasa kecewa karena produk saya pun dapat diterima baik oleh pembeli tanpa keluhan. Nah, yang keempat ada faktor komunikasi. Sebagai media komunikasi, kemasan menerangkan dan mencerminkan produk citra merek serta bagian dari produksi dengan pertimbangan mudah dilihat, dipahami dan diingat. Nah, teman-teman bisa melihat dari kemasan
ini terlihat nerawang atau tembus pandang ya. Nah, ini mengapa demikian? Karena saya ingin menyampaikan atau berkomunikasi dengan para pelanggan dengan melihat isi dari produk yang saya buat ini. Nah, karena saya menjual cemilan ini dengan satu varian pedas, maka identik dengan bumbu cabai yang warna merah, sehingga dengan kemasan tembus pandang ini mereka semua dapat melihat secara langsung bahwa produk saya ini benar-benar cemilan yang pedas. Seperti itu. Nah, yang keempat atau yang kelima maksud saya, faktor ekonomi. Pertimbangan agar kemasan mudah dibawa dan dipegang, dibuka dan mudah diambil. Nah, teman-teman bisa melihat kemasan yang mungil dan mudah dipegang ini dibawa kemana-mana, bahkan dimasukkan ke dalam tas pun juga bisa. Nah, kemudian kemasan ini sangat mudah dibuka dan ditutup kembali juga jika sudah tidak ingin dimakan lagi atau nanti akan dimakan lagi. Ini teman-teman bisa melihat gampang cara membukanya dan ditutup kembali agar makanan di dalamnya tidak melempem seperti itu. Nah, yang kelima, maksudnya yang keenam, ada faktor estetika. Nah, dengan tujuan mencapai mutu dan daya tarik visual secara optimal, seperti yang teman-teman lihat, bentuk dari kemasan ngemil enak ini seperti segi empat pada umumnya, tetapi kemasan ini memiliki ruang yang lebar di bagian bawah seperti ini, sehingga kemasan ini dapat berdiri jika diletakkan, dan kemasan yang bening ini memberikan kesan tersendiri. Kemasan ini mampu menarik pelanggan untuk membelinya karena penasaran dan ingin mencoba makanannya seperti itu. Nah, yang ketujuh ada faktor identitas. Nah, kemasan harus berbeda dengan kemasan lain. Selain itu juga harus memiliki identitas produk agar mudah dikenali atau dibedakan dengan produk-produk yang lain. Nah, pada umumnya kemasan sama saja seperti yang lain. Nah, yang kedelapan ada faktor promosi. Kemasan mempunyai peranan penting dalam promosi. Dalam hal ini, kemasan berperan sebagai silent salesperson. Nah, yang kedelapan sebagai faktor lingkungan. Nah, dengan begitu, dengan cara menggunakan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan atau environmentally friendly, dapat didaur ulang atau dapat dipakai ulang seperti itu. Next, selanjutnya ada strategi pemasaran dan promosi. Nah, yang pertama, untuk memasarkan atau mempromosikan produk kita bisa menggunakan media sosial. Nah, seiring berkembangnya zaman, hampir seluruh masyarakat di Indonesia ini menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Nah, saya sendiri memanfaatkan platform ini untuk memperkenalkan bisnis ke pasar yang lebih besar. Dapat dimulai dengan membangun branding, berinteraksi, dan melakukan promosi. Nah, beberapa platform media sosial kini telah dilengkapi dengan fitur berbelanja yang dapat dimanfaatkan pebisnis untuk menjual produk atau jasa yang dimilikinya. Nah, aktif menggunakan media sosial dalam menjalankan promosi dapat memudahkan pengguna media sosial mengenal dan tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan, sehingga semakin banyak yang akan mengenal produk kita. Nah, yang kedua, lakukan endorsement. Nah, masih berkaitan dengan pengguna media sosial, kita juga bisa melakukan endorsement ke beberapa public figure. Nah, sebelum melakukan endorsement ini, kita akan melakukan riset yang lebih dalam terkait kebiasaan dan minat pengikutnya. Hal ini penting agar tidak salah target pasar dalam menjalankan promosi. Nah, umumnya setiap public figure memiliki tipe pengikut yang berbeda-beda. Nah, kita dapat melihat apa yang disukai oleh pengikut public figure ini atau public figure yang bersangkutan, misalkan kebiasaan dalam bermedia sosial dan jenis bisnis apa yang efektif untuk dipromosikan oleh public figure tersebut. Nah, bekerja sama dengan sosok yang populer dinilai cukup efektif dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, selain itu, kita juga bisa mendapatkan lebih banyak pengikut dan engagement untuk meningkatkan penjualan. Nah, berhubung bisnis saya masih low budget teman-teman, saya belum bisa mengendorse public figure, tetapi saya meminta bantuan kepada teman dan saudara saya yang membeli produk saya agar diposting ke media sosial mereka masing-masing, sehingga orang sekitar saya dapat mengetahui bahwa saya menjual produk tersebut seperti itu. Nah, yang ketiga ada membuat video promosi. Nah,
langkah berikutnya kita bisa membuat video promosi sesuai dengan platform yang digunakan. Nah, video tersebut itu bisa berupa penjelasan seputar produk, informasi promo terbaru, informasi seputar bisnis, dan video kreatif lain yang menarik rasa penasaran konsumen terhadap produk kita. Nah, video yang telah kita buat dapat kita unggah dalam halaman media sosial yang kita miliki atau website. Nah, saat ini video promosi menjadi salah satu strategi promosi yang banyak digunakan oleh para pebisnis, mengingat saat ini pengguna smartphone lebih menyukai konten video. Nah, cara ini bisa dilakukan atau bisa kita coba untuk mendekatkan bisnis kita dengan para konsumen, seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, yang keempat ada berikan diskon khusus. Nah, siapa sih teman-teman yang tidak suka diskon? Hampir seluruh konsumen adanya promo berupa potongan harga itu sangat ditunggu-tunggu. Nah, saya biasa menggunakan cara ini untuk menarik minat konsumen. Nah, saya biasanya memberikan potongan harga untuk beberapa makanan yang masih memiliki lebih banyak stok sehingga konsumen tertarik untuk berbelanja atau membeli produk tersebut. Nah, promo diskon ini bisa juga digunakan untuk periode tertentu, misalnya memberikan diskon pada tanggal kembar. Di berbagai platform penjualan sudah banyak dilakukan promo khusus pada tanggal yang ditentukan. Nah, yang kelima ada menggunakan marketplace. Nah, di sini kita bisa menggunakan marketplace sebagai tempat untuk menjalankan promosi yang lebih besar. Hampir seluruh masyarakat menggunakan smartphone, menggunakan marketplace sebagai salah satu media untuk bertransaksinya. Nah, saya sendiri pun bisa menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai tempat. Next, selanjutnya ada pendistribusian. Nah, di sini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada distribusi langsung. Nah, artinya barang atau produk yang saya jual ini tanpa melalui perantara sehingga penyaluran barang langsung dari saya kepada konsumen. Nah, karena saya bekerja di salah satu perusahaan yang mayoritas kalangan muda yang sangat menyukai cemilan, biasanya saya membawa barang dagangan saya sendiri itu ke tempat kerja dan teman-teman saya pasti akan membeli secara langsung seperti itu. Nah, yang kedua ada distribusi semi langsung. Nah, distribusi semi langsung ini adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang atau perantara yang merupakan bagian dari produsen. Nah, untuk distribusi ini saya belum menggunakannya karena saya masih dalam kategori bisnis yang kecil. Nah, yang ketiga ada distribusi tidak langsung. Nah, distribusi tidak langsung ini adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen. Nah, grosir atau maklar, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara seperti itu. Nah, untuk ini saya terkadang mendapatkan pesanan lebih dari teman saya yang infonya akan dijual kembali atau seperti reseller seperti reseller. Nah, itu jadi saya juga terkadang menitipkan produk saya ke toko dan warung-warung sekitar saya. Itulah cara saya mendistribusikan dagangan saya di distribusi tidak langsung ini seperti itu. Next, selanjutnya ada kepuasan atau evaluasi. Nah, kepuasan pelanggan ini sangat penting untuk membangun bisnis lebih maju untuk meningkatkan keuntungan bagi kita. Nah, atau bagi pemilik perusahaan. Nah, maka secara singkat, arti kepuasan pelanggan ini adalah suatu hal yang dicari atau dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan seperti suatu barang atau jasa. Nah, mempunyai produk atau jasa yang terbaik dan berkualitas merupakan incaran para pelanggan. Nah, di sini saya tampilkan bukti produk saya disukai oleh beberapa kalangan dari lingkungan rumah saya hingga teman saya bekerja. Nah, mereka sangat menyukai beberapa produk saya yang saya buat. Nah, tapi saya tidak puas dengan itu. Bukan berarti setiap pelanggan harus menyukai produk saya, tidak. Nah, saya juga sangat berterima kasih yang memberikan saran dan kritiknya agar itu menjadi bahan evaluasi belajar bagi saya untuk membuat atau
memberi pelayanan yang lebih baik lagi untuk pelanggan. Nah, sehingga saya mampu bersaing dengan kompetitor lain secara sehat dan lebih besar seperti itu. Baik teman-teman, itulah tadi hasil presentasi ujian tengah semester dari mata kuliah pemasaran dan promosi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun penjabaran yang saya jabarkan, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.